Ikan lidah sungai yang unik. Dia tuh biasanya suka masuk ke pasir. Susah pasti nemuinnya susah guys. Oh tuh nih. Gila kamuflase maksimal bro. Bener nggak? Gila kamuflase maksimal guys. Wah gila sih ini, menarik banget ini ikannya guys. Jadi dia tuh menggetarkan si siripnya kayak gelombang dan akhirnya dia bisa berenang dengan cepat. Terus dia bisa maju bisa mundur guys. Tergantung dia mendayungnya seperti apa. Ini kalau kayak gini dia ngedayungnya maju. Terus kalau dia mentok nih, nanti dia tuh bisa mundur. Ya. Kayak keren sih guys, kayak gelombang gitu dia tuh. Ini unik banget sih keajaibannya guys. Agresif di habitatnya karena sifatnya yang kanibalistik. Masya Allah, ini adalah piranha mini ya guys. Tapi kan tetra ini guys. Baktut tetra. Gila sih. Ada lagi tuh. Gila, keren banget. Lewat. Permisi bang, lewat ya. Kita coba buat cek-cek lagi. Di sini ada beberapa ikan-ikan lainnya. Ini ada glass perch guys. Gila, ini ikan aneh-aneh ya guys. Ini ikan tapi ikan lele. Ini mah ya gambarnya bukan lele guys ya. Ini mah ikan lele glass guys. Strip glass catfish. Tapi dia nggak begitu glass. Yang di Han Aquarium tuh waktu itu akuatik tuh waktu itu aku pernah main di sana. Itu literally glass banget guys. Nah, ini apa nih? Mohon maaf ketidaknya mana? Oh lagi direnov ya? Lagi renov ya pak? Ya. Wih mantap. Ini lagi renovasi guys ya. Nanti next time kita bakal lihat lagi ya guys. Kita coba buat perhatiin di sebelah sini. Ini masih ada beberapa lagi ya guys, ikan-ikan ya. Ini ada ikan arwana guys, arwana jardini sepertinya kalau kita perhatiin guys. Gede ya arwana jardininya guys. Ini kayaknya, wah gede banget guys. Ini kayaknya terbesar ya guys yang pernah kita review ya guys. Arwana jardini yang ukurannya sangat masif, gede banget. Udah tua ya guys, pasti kalau udah segede ini. Dan dia literally jadi tokoh utama di akuarium yang sebesar ini guys. Ini kayaknya kalau kita punya akuarium satu aja yang segede ini aja udah mewah banget yang di rumahnya guys. Kalau di taman mini nih, semua akuariumnya sebagus ini. Gila memang sih, tuh lihat guys, dia maju ke depan, gila keren banget. Cuman kayak batiknya kurang membatik ya guys, biasanya kan kalau Jardini kan batik banget, ini dia agak polos batiknya guys. Kita coba buat cek lagi, di daerah sini masih ada lagi beberapa. Ini tuh apa ya? Ini apa ya guys? Teman-teman yang ngerti bisa tulis di kolom komentar ya. Ini ada ikan lidah guys, ikan lidah sungai yang unik. Dia tuh biasanya suka masuk ke pasir. Susah pasti nemuinnya susah guys. Oh tuh nih, gila kamuflase maksimal bro. Bener nggak? Gila kamuflase maksimal guys. Wah gila sih ini, menarik banget ini ikannya guys. Ini kan bisa berkamuflase dengan baik guys ya, terutama dengan lingkungan kalau misalnya dia pasirnya warnanya kayak gini. Terus dia juga berenangnya pelan-pelan guys, mengendap-endap ya. Ini kayaknya di alamnya juga dia nggak kelihatan nih guys. Benar-benar bisa sekali diandalkan untuk bersembunyi ya guys. Dan ini kayaknya ukurannya masih bisa agak besar lagi. Dia pelan-pelan banget guys. Masih ada lagi nggak? Harusnya ada beberapa ya. Ini nyari satunya susah banget guys. Wah nggak ada yang nggak kelihatan. Karena dia lagi bergerak itu juga. Kalau dia lagi nggak gerak sih nggak kelihatan. Ini ada ikan daun Kalimantan juga nih, sama nih ikan daun juga. Yang satu kan ikannya kayak pasir, ini kayak daun guys. Kalau teman-teman lihat nih ada beberapa pakan-pakannya tuh kayak udang-udang habis dikasih makan guys. Jadi sebenarnya tuh mereka, oh kan tuh kan guys. Gila, ngumpet bro, kelihatan nggak? Bahkan Fali pun nggak lihat kayaknya, nggak lihat ya? Kelihatan nggak? Tuh guys, gila, ini nih, tuh guys, wow, benar-benar bisa berkamuflase ya. Di alamnya susah banget kayaknya dapetin ya guys. Kita coba cek lagi ya, di sini ada ikan buntal Palembang. Nah ini kayak di rumah kita nih. Ini di rumah kita juga kayak gini btw ya, diem doang ya. Aman nggak yang di rumah kita nih? Apa itu? Itu yang kayak gini. Ujung terus kak, belum kelihatan makan. Muyung ya? Iya. Dia mau makannya nggak kelihatan. Tapi ntar kalau ada hal-hal lain dia makan. Nah dia tuh ada racunnya juga guys. Jadi kalau teman-teman konsumsi ya, meninggoy ya guys ya. Dia punya racun soalnya guys. Bukan buat dimakan soalnya ya. Beda sama ikan-ikan pada umumnya. Kalau ikan kayak gini, walaupun katanya tuh kan ikan itu kan halal ya guys ya. Bahkan bangkainya pun halal ya. Ini halal sih guys, tapi mati gitu. Meninggoy ya kalau makan itu ya. Ini teman-teman bisa lihat juga di sebelah sini ada ikan danio raksasa guys. Gila gede banget ya. Ikan danio yang biasanya itu ukurannya biasanya agak kecil, ini gede guys. Danio raksasa, ini pakai soil juga, nih pasirnya bagus banget ya. Ini ada beberapa ikan-ikan lagi nih guys. Gujen merak, tuh peacock apa? Apa ini nggak tahu guys. Ikan yang tidak bisa kita temukan di pasar-pasar ikan guys. Guys, ikan rainbow-nya gede banget. Kalau ini ikan suka ada di pasar ikan, tapi nggak segede ini guys. Gila bagus banget. Ini mah kayaknya yang segede gini mah kayak jarang sih. Ternyata ikan rainbow bisa segede ini guys. Ini adalah ikan rainbow yang besar sekali ya guys. Yang mungkin paling besar juga yang pernah kita videoin ya guys. Kalau di pasar ikan aku nggak pernah lihat yang sebesar ini. Terutama yang itu tuh. Itu kayak bosmani tuh guys. Tuh, di bagian bawah tuh wah di balik batu deh. Oh iya pokoknya di sana lah guys. Itu gede-gede banget, bagus-bagus banget. Kayaknya ukuran udah indukan. Yang di belakang sana juga tuh guys. Ini ikan rainbow yang bener-bener bagus banget ya. Gak ngerti lagi dengan keindahan ikan rainbow ini guys. Sangat indah, sangat mantap ya. Kita coba buat jalan lagi ke daerah sini guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Ini kan pari black diamond, BD guys ya.
Ikan pari leopard tulisannya di sini ya. Tapi aku taunya ini black diamond biasanya kalau kita sebutnya ya. Atau beda ya guys. Teman-teman yang ngerti bisa tulis di kolom komentar ya. Aku dari dulu nggak ngerti-ngerti guys soalnya ya. Nah ini ada wild betta nih di sebelah sini guys, atau ikan betta fish yang di alam ya. Nggak kelihatan guys. Lebih baik kita lihat ini aja nih. Ini ada wild betta nih guys. Ya apaan sih ini, bener kan wild betta kecil banget bro. Gurame kerdil deh. Kerdilnya terlalu kerdil guys kalau ini ya. Gurame betta fish sebenarnya tuh dia sama-sama kayak survive tanpa aerator guys ya. Ikan yang mudah sekali dipiara juga ya. Kita coba buat cek lagi guys. Nah dulu tuh ini tempat, aku inget banget, dia tuh adalah tempat-tempat ikan-ikan asli Indonesia. Misalnya kayak dari Pulau Jawa, Sumatera, Papua, semua tuh ada di sini untuk ikan-ikannya guys ya. Dan sekarang diubah jadi aquascape yang bener-bener keren seperti ini. Mereka tuh nyambung kan, itu nyambung guys. Itu nyambung, itu kayak bener-bener nyambung. Akuarium itu keren sebenarnya, tuh nyambung. Dia kayak U gitu. Cuman untuk ikan-ikannya memang belum terlalu ditaruhin lagi di sini. Ini lebih ke kayak pengen mengimitasi lingkungan-lingkungan di ini aja sih guys, di sungai Indonesia ya guys. Ikan-ikannya nggak terlalu banyak, tapi untuk tanaman-tanamannya mantap banget. Ini aquascape-nya juga keren banget ya guys. Bagian belakang sana juga teman-teman bisa perhatiin, itu dia penuh dengan tanaman-tanaman panjang semacam Vallisneria gitu ya. Pokoknya aku tahu panjang-panjang itu Vallisneria aja. Cuman nggak tahu deh guys ya Vallisnerianya tipe apa, karena memang tipe-tipe Vallisneria itu tuh banyak sekali ya guys. Coba kita lanjutkan guys ke sini. Ini ada beberapa lagi juga untuk akuarium ya. Ini ikan pari nih, ikan pari air tawar juga ini. Ini pernah ada juga nih guys di akuatik pernah ada nih kayak gini guys. Ikan pari sungai. Bentukannya itu mirip kayak ikan pari laut gitu guys. Tapi dia air tawar, ini mah ikan pari sungai ya guys. Beda ikan pari guys, kayak gitu. Di sini ada sisi yang sangat menarik juga ya guys. Isinya ada giant mekong, belida Bangkok, dan sili api ya guys. Kalau kita perhatiin, kita nggak lihat apa-apa. Oh ada yang sili api di belakang tuh. Gila gede banget guys, sili apinya terlalu besar ini ya guys ya. Gede banget guys, sili api ini segede ini ternyata bisa ya. Kayaknya genghiskan sama apa kayak giant mekongnya kayaknya nggak ada deh guys. Soalnya kalau ada mereka sih harusnya sih bergerak ya guys ya. Kalau belida Bangkok mungkin ada. Tapi dia masuk ke dalam tuh masih memungkinkan sekali ya guys. Kalau genghiskan biasanya atau kayak patin-patinan ya, pangasius biasanya dia tipe-tipenya tuh bakal rooming. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak lihat, kemungkinan mungkin nggak ada. Yang aku kaget guys, tanamannya gila guys, gede banget itu ya. Gila guys, dia aja sampai meringkal begitu ya guys tanamannya ya. Saking besar dan panjangnya guys. Gila, ngeri. Ini jenis Vallisneria juga pasti, cuman kayaknya spesiesnya beda. Wah, mantep sih guys. Belida nggak ada juga, ada harusnya ada guys, tapi di bawah sih. Tadi aku lihat ada pergerakan di bagian bawah ya guys, kayak gitu. Ini ada ini juga nih sejenis piranha ya, piranha black piranha guys. Sansezi kayak di rumah kita ya ini ya, gede banget ya guys. Sendirian mulu. Sendirian ya ini mah ya, tipe-tipe yang soliter kayaknya kak dia kak. Iya. Beda sama yang itu ya? Beda, itu mah keroyokan, yang ini mah sendirian. Jomblo ya kak. Emang nggak bisa ya? Emang nggak bisa digabung ya? Ya, pasti ikan lain dijamin abis. Abis ya, emang dia soliter banget ya kak? Iya. Gila sih guys, ini black piranha, ini Sansezi, Rombeus deh. Mas Sansezi, sorry, ini Rombeus guys. Serasalmus Rombeus, Serasalmus maksudku, bukan Sansezi. Sansezi mah ada di rumah kita, Serasalmus Sansezi. Oh ini Serasalmus Rombeus, ukurannya bisa gede. Tapi ini masih belum gede, nanti katanya bakal gede ya guys ya, mungkin besok lusa kali guys ya. Guys ini juga ada ikan grass carp ini guys, ini juga bisa gede nih ikannya, ini bisa gede juga nih, ini kan bisa besar, ini bisa gede juga ikannya. Nah ini ada giant barb nih guys kayaknya nih, bagol banget palanya ya guys. Wow, keren ya. Salah satu ikan dengan kepala besar ya, sombong biasanya kan. Kalau tadi kan gurame kaloi, kalau ini gurame sabah. Mana lebih suka mana Ali? Sabah apa kaloi ini? Kalau ini. Kalau yang tadi? Iya. Ini sabah nih yang ini nih, dia merah. Kalau kaloi ada garis-garisnya. Kalau sabah dia gini, dia jenong guys kepalanya ya. Gila sih. Ada jadi siluet gitu guys, karena memang backlight ya guys. Tapi ini kalau teman-teman lihat emang jenis airnya tuh lebih ke tanin-tanin gitu guys. Jadi dia memang istilahnya kalau teman-teman lihat tuh black water lah guys ya. Kayak tanin yang emang istilahnya terdapat di air dari kayu-kayuan yang ada di sini. Kesan naturalnya lebih bagus, dan biasanya air dengan kandungan seperti ini ya, terutama buat ikan-ikan yang memang aslinya di kawasan seperti itu guys ya, biasanya dia lebih bikin pH-nya stabil dan ikan jadi lebih nyaman kayak gitu guys. Ini yang dimaksud dari sama kakak tadi ya guys ya, ini adalah red belly piranha. Ini piranha yang kita tahu, piranha yang memang teman-teman juga
mudah dapatkan sepertinya ya. Gocengan guys satunya yang kecil ya. Tapi dia emang bisa gede seperti ini dan sekeren ini guys. Dia ikan yang keroyokan, bukan kayak ikan tadi. Kalau tadi kan ikannya kan sendirian ya guys ya. Kalau ini keroyokan, memang dia tipe-tipenya koloni. Walaupun dia koloni, tapi dia juga bisa menyerang koloninya sendiri ya guys ya. Jadi teman-teman juga harus istilahnya kalau piara kayak gini, jam makannya jangan telat, jangan terlalu cepat juga guys. Karena kalau misalnya ada perubahan jam makan, biasanya dia tuh jadi agak-agak berubah gitu ya guys ya perilakunya. Nah ini ada Esoclusius nih guys ya, Northern Pike, salah satu predator juga yang suka ada di game pancing ya guys. Game mancing tuh suka ada ini nih, keren. Mukanya kayak gitu monyong gitu guys, aneh, unik ya. Wis keren ya. Ini ikan yang ukurannya bisa gede juga, cuman dia masih kecil ya guys. Kalau yang di bawah sini kan sturgeon atau asipenser. Dia tuh ikan nggak bisa mundur katanya guys. Oh dia mulutnya juga bisa gede gitu, kayak bisa makan-makanin yang ada di bawah. Tuh, jadi kalau teman-teman kira mulutnya ada di ujung sana, enggak guys. Mulutnya di situ tuh dia tuh ya. Kalau teman-teman lihat mulutnya ada di situ bisa monyong sih, ilfil guys, lihat ikan ini ya. Bukan keren lagi, sumpah aneh guys. Kita coba perhatiin lagi, di sebelah sini ada ikan-ikan lainnya. Ini ada payara nih. Salah satu ikan yang jadi ciri khas predator vampir ya guys ya. Dia secara badan emang kayak agak thin gitu guys. Agak mipih kayak pisau ya dia ya. Tapi jangan salah, dia tuh punya gigi yang sangat tajam. Apalagi dia tuh punya 2 gigi andalan dia kayak vampir gitu, cuman ada di bagian bawah. Ini nggak kelihatan aja nih. Dan biasanya tuh gigi suka copot, tapi nanti tumbuh lagi guys ya. Kan vampir. Wah, cakep. Kita coba cek lagi ya, ada di sebelah sini. Tadi lagi dibersihin nih guys. Ini adalah akuarium, isinya aba-aba knifefish. Salah satu ikan yang mengerikan juga. Wah, tadi lagi dibersihin. Tapi pembersihnya kayaknya ini guys. Oh, pembersihnya copot ya? Oh, lepas ya. Waduh, ini galak banget gak sih kak? Ini? Enggak perlu galak. Wah, pembersihnya copot. Ikannya kalau gigit, wah guys. Tapi ikannya juga takut ya. Ini aba-aba knifefish nih. Katanya ikan ganas juga ini guys. Mana sih dia? Ini guys, wajahnya baik ya. Tapi dia mengerikan guys. Ini kayaknya masih ada kerabat sama belut listrik deh kalau aku rasa ya. Soalnya tipe-tipenya mirip sama belut listrik. Tapi kalau belut listrik kan si bagian umbaynya di bawah, kalau ini di atas. Jenis knifefish dia guys. Unik ya, kayak black ghost juga dia kayaknya, cuman di atas bagian siripnya. Dan cara dia berenang tuh unik banget. Jadi dia tuh menggetarkan si siripnya kayak gelombang, dan akhirnya dia bisa berenang dengan cepat. Terus dia bisa maju bisa mundur guys. Tergantung dia mendayungnya seperti apa. Ini kalau kayak gini dia ngedayungnya maju, terus kalau dia mentok nih, nanti dia tuh bisa mundur. ya. Kayak, keren sih guys, kayak gelombang gitu dia tuh. Ini unik banget sih keajaibannya guys. Wush, manuvernya keren banget guys. Ini ukurannya udah gede nih dan bisa gede lagi. Dan dia sama kayak yang tadi ya. Dia tuh tipe-tipenya tuh nggak bisa digabungin kalau nggak sama ikan lain karena dia lumayan agresif guys. Kita coba perhatiin lagi di sebelah sini ada cichlid ya. Emang cichlidnya bisa gede gini ternyata guys. Ini African cichlid bisa gede juga. Wah ini gede banget guys. Yang di rumah kita emang segede ini guys. Sumpah gede banget lagi guys. Aku kira yang segede gini cuma frontosa doang ya. Wah ada pufferfish juga tuh di belakang tuh. Tiba-tiba ada pufferfish di belakang guys. Kalau nggak salah mah dulu banget tuh di sini tempat pufferfish tuh guys. Sekarang di sini udah bukan jadi tempat pufferfish lagi. Di sini udah jadi tempat tetra guys. Ini Kongo tetra ya. Suka ada di pasar ikan juga. Ini salah satu ikan luxury juga guys ya di aquascape ya. Keren ya guys. Kalau ini emang kayak sangat berlumut si akuariumnya. Di setting seperti itu. Dan ini dia black ghost yang tadi kata aku guys ya. Ini sama-sama sejenis knifefish ya. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat dia itu tuh aba-aba di bagian atas, si knife-nya kalau black ghost di bagian bawah. Tapi mekanisme berenangnya sama ya, sama aba-aba ya guys ya. Cara dia berjalan kayak berenang, maju mundur, dia tetap menggunakan bagian sirip yang sangat unik itu untuk dia bergerak dan juga berbelok guys. Ini black ghostnya warnanya kayak agak-agak pudar ya guys ya. Kan bisa kan black ghost tuh hitam banget kayak gini, hitam nih, hitam pekat gitu guys. Kalau ini dia nggak terlalu hitam pekat guys. Entah karena memang udah tua atau memang dia warnanya variasinya aja berbeda. Cuman kalau misalnya udah ukuran segede gini sih, dia masih bisa gede lagi sih ya guys sebenarnya ya. Cuman ini udah hampir ukuran max size-nya guys. Kayaknya yang terbesar sampai segede ini mungkin guys. Bisa gedein lagi tapi dikit lah. Dan ini tuh tipe-tipe ikan yang pemalu. Jadi kalau misalnya teman-teman pelihara tuh dia lebih sering kayak bersembunyi ya guys ya, dibandingkan dia show. Tapi jadi unik sih punya ikan black ghost yang kayak gini warnanya nih. Karena dia warnanya kayak pudar gitu guys. Kita coba cek lagi ya di sebelah sini guys ya. Ini kayaknya masih ada lagi. Karena ini tuh baru ya. Untuk bagian taman mini ini dunia air tawarnya itu baru direvitalisasi mungkin setahun belakangan ini. Jadi walaupun terakhir kita kesini, tapi kita tuh kayak masih excited karena aku juga sebagian agak lupa gitu ya guys ya. Ini teman-teman bisa perhatiin juga, ini ada ikan cara ya guys, atau Baktut tetra ya guys ya. Oh ini kayak piranha guys, dikenal sebagai Baktut tetra, merupakan ikan air tawar unik berasal dari sungai-sungai besar. Sekilas penampilannya tampak indah, pipi berwarna kebalik keindahannya, sembunyi, gigi kecil namun tajam, digunakan untuk
cabut sisik mangsanya dengan sekejap. Perilaku tersebut menjadikan salah satu ikan kecil paling agresif di habitatnya karena sifatnya yang kanibalistik. Masya Allah, ini adalah piranha mini ya guys. Tapi ikan tetra ini guys. Bactut tetra. Gila sih. Paradoxus exodun. Edun ya guys ini ikannya. Itu kayak ikan piranha berarti guys sebenarnya ya. Dia tuh mirip-mirip ikan piranha. Tapi dia versi ikan tetranya guys. Wow, keren sih ini ikannya. Dia kanibalistik guys, dia bisa makan ikan itu sendiri. Guys bener galak ini mah ikannya beda ini mah guys. Ikan teh tetra tapi galak pisan ini mah guys, aneh ya. Wow, menarik guys ya. Kita coba cek dulu di sini dari ikan cana auranti. Ya Allah, auranti nyamuyung di sono guys, tapi dianya akuariumnya segede gaban guys ya. Waktu itu perasaan dia ada mentalan deh. Kalau nggak salah aurantinya, cuman dia sekarang lagi muyung di belakangnya. Ini sangat mewah sekali ya guys untuk cana auranti ya. Auranti yes, cakep banget guys. Dari India dia guys. Dan di Indianya mah ini cana auranti tuh ya udah sama kayak ikan gabus di kita. Di sana tuh ya gabus pucung gini, pakai cana auranti guys ya di sana ya. Ini cana yang memang cakep banget guys ya. Dan kalau sekarang tuh cana auranti yang lagi digembor-gemborkan tuh yang dorpol guys ya. Dorsalnya polos. Di sini teman-teman bisa perhatiin ada ikan-ikan diskus juga guys. Tapi ikan diskusnya tuh kayak masih sedikit ya dengan akuarium yang segede ini. Ini atabapo nih. Ini atabapo bisa dibilang juga dia tuh Atabapo red pike cichlid ya guys ya, sejenis cichlid warna merah, keren banget. Ini ikan yang nggak tahu ya, aku tuh ngeliat ikan itu bukan pemeran utama gitu ya guys ya, tiba-tiba ikan pemeran figuran kayak pemanis di akuarium tapi harganya mahal. Ini kayaknya lagi proses breeding guys ya. Cana auranti juga kalau dibikin 2 ekor bisa breeding guys, ditambah chiller wah makin mantep guys ya, pasti dia bisa breeding. Ini keren banget sih guys, sejenis ikan yang memang suka dipiara juga ya sama orang-orang ya guys. Wah ini mah bisa keluar nih kita nih, kalau yang tadi kan nggak bisa, kalau ini kita bisa keluar. Kita coba start dari ujung sana kali ya. Kalau di situ lagi direnov ya kak, yang di sebelah situ ya? Outdoor ya kemungkinan. Ya. Nah, sedangkan di sini ini River Monsters, jadi ini isinya itu ikan-ikan air tawar. Wih, gede pisan. Iya. Wow, monster guys. Ngeri. Ini kakak siapa nih kak? Pega. Gede pol, ini mantap gas ini ya. Kita mau turun. Aman ya ini ya, kita turun ya guys. Guys, keren banget. Ini ada ikan, ini ikan bawal ya? Bawal. Bawal paku. Wow. Dari Amazon dia. Wow, bawal paku ya guys. Ini ikan kecil nih pemanis aja nih kak, pemanis nih kak. Manis aja. Manis. Hiasan Aja. keren sih guys. Tuh paku lagi guys. Tadi masa ada arapaima ya guys ya. Dia kayaknya sedang bergerak. Wah seger banget ini airnya ya. Boleh renang gak sih kak? Wah jangan dong. Jangan. Sendiri pak. Batal ditanggung pemenang ya oh guys. Ini keren banget sih ada info-info kayak gini guys. Ih ngeri ya. Ini arapaimanya nih guys. Gila gede pisan. Wow gede banget. Patung milinernya dunia air tawar. Dia bisa nyedot gitu ya, kayak serut gitu ya, nyedot gitu. Ih, gila lah. Nyedot? Iya. Hilang langsung guys. Ih, itu kayak ikan hiu, sumpah kayak ikan hiu guys. Ih, Gengis gila. patin terbesar. Tapi dia gede banget sih. Bener-bener kayak ikan hiu, sumpah. Serius. Kayak kalau di sungai nemuin kayak gitu, mungkin kita yang nggak tahu kayak, ikan hiu. Karena emang bener-bener kayak ikan hiu itu guys. Wah, ini arapaima dia warnanya juga keren banget ya. Sisiknya tuh kuat banget, katanya keras banget ini arapaima nih guys. Wah, ada lagi tuh. Gila, keren banget. Lewat, permisi bang, lewat ya. Ini kan udah banyak yang dirubah ya kak. Aku kan beberapa kali nih kayak hampir tiap tahun tuh sini bikin konten nih. Jadi bakal ada yang ditambah lagi berarti ya? Kemungkinan besar. Iya. Dan karena jagat satwa ini lagi berkembang gitu. Lagi berkembang, jadi emang banyak yang dikembangkan gitu ya? Banyak yang dikembangkan. Wow. Semoga aja jadi lembaga konservasi yang top di Indonesia atau internasional. Amin ya. Masih ada nggak sih di sini masih ada ya? Ini tuh sebenarnya tuh ujungnya kayak itu ya, udah ujung ya? Sebenarnya itu ada yang ikan yang ukuran kecil-kecil. Oh gitu. Area kecil ya? Pinggiran sungai lah. Oh iya. Bahkan ini mah banyaknya, ini batu-batuan ini emang, oh ini di alam tuh kayak gini ya berarti ya. Batuannya tuh ada batuan dasar, kerikil, pasir, lumpur lempeng, material organik. Wow guys, ini ada beberapa semacam edukasi lapisan-lapisannya guys ya. Ini ada ikan-ikan kecil ya. Kayaknya ikan yang tadi tuh kabur dari sini meren ya guys. Wow keren. Oke, kita sekarang coba buat masuk lagi ke dalam ya guys ya. Ini karena aquascape di sini, ini ada dalam perbaikan ya guys. Apa yang dibetulin sih? Masih bagus banget dibetulin ya guys. Masih bagus padahal ya. Dan ini ada ikan tanpa mata nih guys.
Tetra Mexico ya guys. Kayaknya sih ya di alamnya itu dia itu mungkin memang habitatnya di tempat gelap yang bener-bener gelap banget gitu guys. Jadi secara adaptasi mereka tuh mikir kayak lah gelap gitu kan, ngapain gue punya mata gitu kan. Akhirnya dia memang beradaptasi jadi nggak ada mata. Mungkin kayak gitu guys. Cuman ikan mah memang sensornya nggak dari mata juga sih guys mungkin ya. Terutama ikan-ikan yang memang matanya udah nggak ada kayak gini pasti dia punya sensor lainnya yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih mantap gitu ya guys dibandingkan penglihatannya guys. Dan di sini juga ada beberapa ikan seperti ikan ini ya, ikan sapu-sapu juga ada tuh guys, pleko ya. Ini sejenis pleko, ada beberapa macam juga di sini plekonya tuh guys. Di sini nih. Ini lebih kelihatan di sini nih. Ini pleko totol ya guys ya. Pleko totol. Di sini ada pleko kayak macan, itu keren banget sih guys. Bentukannya keren ya. Invasif mah ikan common pleko ya. Kalau ikan-ikan kayak gini mah malah orang breeding juga kayaknya dengan sukarela tidak akan dilepas ke alam lah. Mahal guys yang kayak gitu. Nih teman-teman juga bisa perhatiin lagi di sini ada ikan-ikan predatorannya guys. Jadi ikan predator tuh nggak cuma plek satu tempat predator semua nggak. Kok ternyata nggak boleh duduk di sini nih guys. Karena ini kayu ya. Kadang kan kita suka capek gitu. Tadi juga aku nyender gitu guys. Ternyata ini ada tulisannya jangan duduk guys. Oh ini di atas lampu LED. Emang ini lampu ya? Oh dulunya ini info kayaknya. Info-info ada lampu LED kali, duduk kali. Nggak tahu sih guys. Tapi jangan didudukin berarti ya guys. Nah ini ada Goliath tigerfish. Ini kan yang tadi kita lihat tulangnya ya. Aslinya kayak gini guys. Dia ada ekor merah kayak gitu. Keren banget di sisi bagian bawahnya. Ini ada Oxydoras niger. Tadi juga kita lihat ya. Ikan yang isinya tuh tulang semua ya guys ya. Tulangnya tuh kayak perisai. Keren banget guys. Menarik banget. Oxydoras niger. Nah ini ada ikan yang menarik juga di sini guys. Ini ikan Cynodontis yang banyak banget macamnya. Ini ada Cynodontis apa tuh guys? Wah terlalu banyak ya guys, nggak tahu ya ini jenisnya yang mana ya. Pokoknya ini sama-sama Cynodontis aja. Nah ini aku piara yang kayak gini nih ada nih. Pernah piara di kolam nih guys yang kayak gini. Ini juga Cynodontis lainnya. Yang sebenarnya dia tuh kalau berenang kayak terbalik. Ini kayak gini nih dia berenangnya terbalik, aneh ya. Ini adalah ikan yang sangat aneh ya guys ya, berenangnya terbalik. Kok dia bisa berdiri gitu sih? dia nggak nempel kemana-mana tuh, berdiri aja guys. Ya, aneh ya. Insangnya gitu tuh guys, gerak-gerak terus gitu guys. Bukan kayak kehabisan oksigen, enggak, emang begitu ikannya. Dari awal aku datang ke sini aja sampai sekarang aja emang begitu guys, tipe-tipenya kan biasanya kalau misalnya insangnya sangat bekerja seperti ini kan dia mungkin kayak kehabisan oksigen gitu ya, kayak menggap-menggap gitu kan. Kalau ikan ini mah enggak. Tapi ini teh normal kayak gini teh guys. Ini kebalik nih kayak gini nih, kebalik nih. Ini kebalik dia yang kayak gini nih. Berenangnya terbalik berarti nih. Karena normalnya dia terbalik. Yang terbaliknya berarti dia normal. Tapi ini kayaknya kalau misalnya secara jenis beda-beda semua jenis-jenisnya. Ini ikan apa lagi nih di sini nih? Asli ya guys, akuarium yang ukurannya kotak begini, itu tuh ikannya aneh-aneh guys. Tapi sebelnya ikannya susah-susah dicari. Sumpah, dari tadi tuh susah dicari ikan-ikannya. Ini kayak ini, ikannya bagus, aneh. Susah dicarinya guys. Kalau ini ada ikan dolar-dolar kayak gitu. Sejenis ikan dolar, ikan dorado juga tuh ya guys ya. Menarik, unik, asik, keren. Ikan kaos kaki tuh banyak tuh di bawah guys ya. Kayak ayam dia guys. Lagi mantok kayak ayam. Arowana nil, jenis arowana nil. Ini arowana kayak arapaima, ukurannya gede banget. Biasanya aku lihat tuh ukurannya nggak segede ini, dan ini benar-benar besar sekali guys. Ternyata mulutnya jadi gede guys kalau dia udah gede ya, bisa monyong gede gitu guys. Wih gila, ini ikannya aneh ya. Ini arowana nih, tapi arowana nil. Dia kayak arapaima versi kecil, tapi ini ukuran udah gede segini nih. Berbeda dengan ikan arowana lainnya. Arowana nil ini tuh dia secara bentuk bagian wajahnya tuh nggak kayak arowana pada umumnya guys. Dia kayak masher guys ya mukanya ya. Udah kayaknya di bagian wajahnya nih ada kayak semacam luka-luka, bekas luka. Sama ada ikan palmas juga di sini. Kalau teman-teman lihat jenis-jenis palmas ya. Itu nggak ada sih bro sebelumnya bro, laboratorium itu. Gila sih, kita lihat ya. Ini baru sih guys. Ini ada lagi semacam ikan-ikan gobi sungai. Nah ini ikan hemaprodit tadi, yang dia bisa berubah. Apa beda gobi ya guys? Gobi ya, tapi tadi katanya ikan gobi kan. Katanya ini hemaprodit, jadi dia jantan betinanya tuh bisa berubah kelamin tergantung kebutuhan ya. Kadang gobi, kalau malam gebi dia. bisa berubah guys. Oh ini ada ikan belida lopis guys. Ini ikan belida di Jawa ini. Ini kan dilindungin ini guys. Ini ikan dilindungin kalau secara bentuk kayak sama aja ya kayak ikan belida kita ya guys ya. Ikan belida Bangkok gitu kan secara bentuk. Ini dilindungin ini ikan belida guys ya. Udah gede banget ukurannya. Ikan belida lopis namanya. Itu udah baru lagi ya tempatnya ya. Wah gila sih, ini baru sih guys. Ini laboratorium apa ini ya? Boleh nggak sih kita kesini? Tempat apa ini guys? Ini bikin suatu enclosure yang dia ini tuh di tempat tertutup gitu guys, close enclosure gitu ya guys. Ada tanamannya satu guys. Gila keren banget ini. Ini ruangan apa? Ini kayak laboratorium gitu guys. Ini kayaknya bikin virus zombie ini.
Kebanyakan Resident Evil. Kayaknya lagi bikin zombie ini guys ya. Ini tuh bakteri di kultur guys, kultur bakteri ini. Wah, T-virus ini guys ya. Lagi-lagi ini udah kayak Resident Evil ya. Tapi keren sih bikin kayak gini ya. Kita nggak bisa bikin kayak gitu, nggak kepikiran guys. Cuma nggak boleh masuk sih. Dan masuk juga ngapain lu gitu kan. Keren sih, menarik sih. Keren lah ya, mantap ya guys. Oke lah, kita caw lagi ya. Oh ini baru nih. Muter kita. Seperti itulah guys ya. Oke guys, jadi udah sih mentok ya guys ya. Ini tadi akuarium di awal, yang kata aku di akuarium yang selalu butek ya dari awal. Kita udah kembali lagi ke sini karena memang rutinnya muter guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman kalian sama ikan-ikan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.